Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiawati dengan nomor NIM 28920500104 dari Prodi Manajemen Mata Kuliah Intermediate Accounting oleh dosen pengampu Ibu Natalia Wiyani, SPD MAKHK. Semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pancasakti University. Video kali ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari mata kuliah Intermediate Accounting. Materi yang akan saya bawakan pada video kali ini yaitu kerangka konseptual akuntansi. Kerangka konseptual akuntansi. Nah, di sini ada beberapa materi yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada pengertian kerangka konseptual akuntansi, peran dan tujuan kerangka konseptual akuntansi. Selanjutnya 3 tingkat kerangka konseptual akuntansi. Terus ada standar akuntansi mengungguli kerangka konseptual akuntansi, dan yang terakhir adalah pelaporan keuangan. Definisi. Kerangka konseptual akuntansi merupakan suatu sistem yang koheren dari tujuan dan fundamentalis yang saling terkait, yang dapat mengarah pada standar yang konsisten dan yang menentukan sifat, fungsi, dan batasan akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan, di mana kerangka konseptual akuntansi keuangan menjadi acuan dalam menyusun dan menerbitkan standar akuntansi keuangan. Kerangka konseptual. Di sini dari kerangka konseptual ini ada beberapa subbab. Yang pertama, tujuan pelaporan keuangan, karakteristik kualitatif atas laporan keuangan, elemen laporan keuangan, asumsi, prinsip-prinsip, dan keterbatasan. Peran dan tujuan kerangka konseptual akuntansi. Kerangka konseptual akuntansi mempunyai tujuan dan peran sebagai acuan untuk digunakan bagi yang pertama, badan atau komite atau dewan penyusun standar akuntansi. Yang kedua, penyusun laporan keuangan dalam menghadapi suatu kasus yang belum atau tidak jelas diatur dalam suatu standar akuntansi yang berlaku. Auditor dalam menentukan audit opini atas laporan keuangan. Dan yang terakhir, pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang tersaji dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 3 tingkat kerangka konseptual akuntansi. Nah, di sini bisa dilihat bagannya. Yang kita lihat dari yang paling bawah, yaitu tingkat pertama atau tujuan dasar. Pada tingkat pertama sebagai tujuan dasar yaitu tujuan laporan keuangan. Pada tujuan dasar ini membahas bagaimana tujuan laporan keuangan sebagai tujuan dasar yang dapat memberikan informasi yang berguna bagi para penggunanya, di mana informasi tersebut digunakan dalam mengambil keputusan-keputusan strategis dalam aktivitas bisnis, ekonomi, dan perusahaan. Tujuan dasar ini sesuai dengan tujuan dan sasaran akuntansi. Untuk yang selanjutnya yaitu tingkat kedua, konsep-konsep fundamental. Nah, konsep fundamental membahas bagaimana tujuan dan sasaran pada tingkat pertama diimplementasikan pada tingkat ketiga. Di antara kedua tingkat ini diperlukan pilar-pilar konseptual yang menjelaskan karakteristik kualitatif. Nah, di sini ada 2, kualitas dasar dan peningkatan kualitas. Terus mendefinisikan unsur-unsur laporan keuangan seperti aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Dan yang ketiga, tingkat 3 yaitu konsep-konsep pengakuan dan pengukuran. Di sini ada asumsi dasar akuntansi yaitu entitas ekonomi, kelangsungan usaha, unit moneter, periodisitas, dan accrual. Yang kedua ada prinsip-prinsipnya yaitu pengukuran, pengakuan pendapatan, pengakuan beban, dan pengukuhan penuh. Dan yang terakhir yaitu ada kendala, biaya, dan materialitas. Next, standar akuntansi mengungguli kerangka konseptual akuntansi. Maksudnya apa sih? Maksudnya yaitu kerangka konseptual akuntansi bukanlah sebuah standar akuntansi keuangan. Untuk itu, dalam praktek sehari-hari, standar akuntansi keuangan mengungguli kerangka konseptual akuntansi keuangan. Kerangka konseptual hanya menjelaskan konsep dasar dan tidak mengatur suatu permasalahan akuntansi secara khusus dan detail. Untuk itu, apabila terjadi pertentangan atau selisih penafsiran antar standar akuntansi keuangan dengan kerangka konseptual, maka standar akuntansi harus mengungguli kerangka konseptual akuntansi. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya yaitu tujuan pelaporan keuangan. Menurut FISB, pelaporan keuangan harus memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor saat ini atau calon investor dan kreditor dan pengguna lain dalam pertama, mengambil keputusan investasi, kredit, dan lainnya yang rasional. Yang kedua menilai jumlah,
waktu dan ketidakpastian penerima kas dalam bentuk dividen atau bunga, serta kas yang diperoleh saat penjualan, penebusan, atau jatuh temponya sekuritas atau pinjaman mereka. Selanjutnya itu karakteristik kualitatif atas laporan keuangan. Yang pertama mudah dipahami, yang kedua relevan. Nah, relevan ini tujuannya agar informasi laporan keuangan bermanfaat, maka laporan keuangan tersebut harus relevan untuk para penerima ataupun pengguna dalam hal mengambil suatu keputusan. Yang ketiga, materials. Materials di sini maksudnya adalah karakteristik kualitatif selanjutnya yang terdapat di dalam laporan keuangan, yaitu suatu tolak ukur apakah suatu informasi bisa dianggap relevan atau tidak. Yang keempat ada kendala. Nah, kendala atau reliability ini memiliki informasi kriteria andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan. Kesalahan material dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Andal memiliki unsur-unsur dapat diverifikasi, netral, dan penyajian yang jujur. Yang kelima dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan agar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan atau tren posisi dan kinerja keuangan. Yang keenam ada keseragaman. Keseragaman ini terbagi menjadi rigid uniformity, yaitu adanya satu metode untuk semua transaksi yang sama meskipun situasinya berbeda. Dan yang kedua itu ada finite uniformity, adalah keseragaman dengan mempertimbangkan situasi yang dihadapi. Dan yang ketujuh ada konsistensi. Nah, memiliki beberapa definisi ini dari konsistensi ini. Yang pertama, pengguna suatu prosedur akuntansi oleh suatu entitas akuntansi selama beberapa periode. Yang kedua, penggunaan konsep dan prosedur pengukuran yang sama untuk beberapa item yang terkait dalam pelaporan suatu perusahaan selama satu periode. Dan yang ketiga, ada penggunaan prosedur yang sama oleh beberapa perusahaan. Di sini lebih mirip dengan definisi keseragaman ya. Elemen laporan keuangan. Di sini ada aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Di sini ada asumsi laporan keuangan, ada entitas ekonomi, kelangsungan usaha unit, moneter, perioditas, dan accrual. Prinsip-prinsip laporan keuangan. Ada biaya historis atau historical cost. Sebagai aktiva dan kewajiban harus dinilai dan disajikan berdasarkan harga perolehannya. Yang kedua ada prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition. Secara umum, pendapatan boleh diakui jika terrealisir atau dapat direalisasi dan telah diakui dan telah berhak diakui. Maksudnya seperti itu. Dan yang ketiga ada pengaitan beban dan pendapatan atau matching cost against revenue. Beban diakui ketika jasa atau produk yang dihasilkan memberikan kontribusi kepada pendapatan. Dan terakhir ada pengungkapan penuh atau full disclosure. Semua informasi yang cukup penting sehingga dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan harus disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan. Utama. Keterbatasan laporan keuangan. Nah, di sini ada keterbatasannya. Yang pertama, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Cost or benefit. Biaya untuk menyajikan informasi tidak boleh lebih besar dari manfaat yang dapat diperoleh dari pemakaian informasi tersebut. Yang kedua ada materialitas. Suatu informasi disebut material jika menimbulkan perbedaan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada praktik industri khusus atau industri praktik. Jika memakai prinsip yang berlaku umum justru tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya bagi suatu industri khusus, maka ia diperbolehkan untuk menyimpang dari prinsip yang berlaku umum. Contohnya persediaan berupa tanaman yang dapat disajikan sesuai nilai pasar. Yang terakhir ada konservatif, artinya di sini jika berada dalam keadaan yang meragukan, pilih solusi yang paling sedikit memungkinkannya untuk menilai aktiva dan pendapatan terlalu tinggi. Ya teman-teman, itulah materi saya tentang kerangka konseptual akuntansi. Saya Rizkyawati, mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.